Selamat pagi semua. Wah, senang, saya excited sekali hari ini. Seperti hari-hari biasa, minggu-minggu biasa, setiap kali menjelang weekend, kita semua merasa bahwa tidak sabar lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Karena di saat itulah kita mau mendengar suara Tuhan, kita mau mendengar apa kata Tuhan. Dan ketika kita pulang, kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin ya, kita diberkati oleh Tuhan. Saya ingat sekali dulu waktu saya masih remaja, ketika pertama kali saya percaya kepada Tuhan, saya pergi ke gereja dan pulang itu saya langsung masuk kamar, menangis dan berterima kasih atas setiap firman Tuhan yang saya dengar. Dan tidak sabar lagi untuk pergi ke gereja minggu berikutnya. Hari ini saudara, kita memulai sebuah seri baru, hanya 4 minggu kita belajar dari Mazmur. Saya pikir kita semua akan merasa diberkati karena Mazmur merupakan nyanyian-nyanyian penghiburan yang diberikan oleh pemazmur supaya kita semua merasa dikuatkan oleh Tuhan. Dan saya yakin 4 khotbah ke belakang akan memberikan kekuatan kepada kita dan penghiburan kepada kita. Kita sudah mendengar beberapa bulan lalu Mazmur pasal 1. Nah, karena itu kita akan mencoba minggu ini melihat Mazmur pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Selama bulan ini saja. Nanti bulan berikutnya kita mulai seri-seri yang lain. Jadi sengaja ini khotbahnya agak ringan gitu ya. Kalau Korintus berat, dikit-dikit disuruh gini, disuruh gitu, berat sekali. Ditegur ini, ditegur itu, kayaknya nampar kita terus ya di Korintus itu ya. Iya, surat Korintus nampar kita terus. Oh, saya salah. Kali ini Mazmur lebih melegakan, menghibur. Mudah-mudahan begitu ya teman-teman ya. Nah, kita coba lihat Mazmur pasal 2. Mazmur pasal 2. Di mana Mazmur? Di sini ya. Setelah kejadian, saudara. Nah, coba kita lihat Mazmur pasal 2. Cuma tidak banyak, saudara. Tidak banyak. 12 ayat ya. Nah, saya ingin mengajak saudara membaca bersama-sama. Saya membaca yang ganjil, saudara membaca yang genap. Lihat, kita akan belajar dari nats-nats ini. Apa yang dikatakan oleh nats ini, lalu apa aplikasinya, penerapannya dalam hidup kita. Kita baca Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya memulai ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Saudara, kalau membaca ayat-ayat ini, waktu saya membaca pasal ini, terlintas dalam pikiran saya sebuah pertanyaan tentang siapakah Yesus itu. Kalau saya tanya kepada saudara, Yesus itu siapa? Saudara pasti akan dengan mudah menjawab, Yesus itu Tuhan saya. Benar? Ada yang tidak mengaku itu? Semua pasti mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Jadi pada waktu Yesus
bersama dengan para murid di Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya dan berkata, siapakah aku ini? Ada yang mengatakan engkau salah seorang nabi, ada yang mengatakan engkau Elia, dan macam-macam tanggapan orang di luar sana tentang Yesus. Tapi Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan respon saudara terhadap siapakah Yesus itu. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan Yesus adalah orang biasa, seperti nabi lain, maka dia tidak merasa hormat kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan A, mengatakan B, mengatakan C, tidak, siapakah Yesus itu kok bisa mengatur hidup saya? Maka mereka memberontak. Itu terhadap orang yang di luar. Ya, jadi jawaban tentang siapakah Yesus itu kita akan melihat dari dua sisi. Apa pengakuan saudara terhadap Yesus? Lalu apa respon saudara terhadap pengakuan itu? Ya, pertama kita coba lihat apa pengakuan saudara terhadap siapakah itu Yesus. Kalau saudara mengatakan, oke, Yesus itu adalah Tuhan. Lalu pengakuan saudara terhadap Yesus itu sebagai Tuhan, responnya apa? Apakah biasa-biasa saja? Karena ada banyak orang yang hanya mengakui Yesus itu Tuhan tapi tidak punya efek dalam hidup mereka. Tidak ada efek sama sekali. Minggu lalu waktu di care group signing, saya memberikan renungan di tempat ini ketika mereka berkumpul. Yesus berada di dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Ya, bersama-sama dengan Yesus di dalam perahu. Lalu timbullah badai yang begitu besar sehingga mereka akan tenggelam. Nah, waktu mereka berada di dalam badai itu, di dalam kapal itu, mereka mau tenggelam, ada yang terlintas dalam pikiran mereka bahwa mereka akan mati. Padahal di dalam perahu itu ada Yesus. Nah, pada waktu mereka membangunkan Yesus, mereka menyebut, "Guru, bangun. Guru, engkau tidak peduli kami mau mati." Perhatikan, dia panggil Yesus itu Guru. Coba kalau dia percaya bahwa Yesus ini Tuhan dan berdaulat atas segala sesuatu, apa yang mereka takutkan? Mestinya tidak ada. Tapi pengakuan mereka bahwa Yesus hanya sekedar guru biasa membuat mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus bangun. Yesus menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya di hadapan para murid. Dan Yesus mengatakan, "Hai badai, hai angin, diam." Dia berkuasa atas alam. Semestinya pada waktu mereka melihat kejadian itu ketika Yesus menghentikan badai, Yesus menghentikan angin, kira-kira respon mereka tentang Yesus berubah enggak? Oh, ini bukan guru biasa. Ini bukan guru biasa. Mestinya kan begitu. Dan tetapi ketika Yesus meredakan itu, Yesus berkata, "Kamu percayalah, jangan kamu tidak percaya." Lalu mereka bingung. Saudara bisa baca. Mereka membuat komentar mereka dengan mengatakan, "Siapakah orang ini?" Masih belum berpikir bahwa dia adalah Tuhan. Padahal sebelumnya Yesus sudah memberikan banyak sekali mujizat. Seharusnya mereka berpikir, tidak ada seorang manusia pun yang bisa membuat segala macam mujizat ini kalau Allah tidak menyertainya. Demikian Nikodemus bilang. Tapi murid-murid itu masih bertanya, siapakah orang ini? Masih bingung dia tentang Tuhan. Jadi respon kita terhadap Yesus itu akan sangat besar sekali pengaruhnya. Walaupun kita sebagai orang-orang percaya mengakui dia sebagai Tuhan kita. Tapi apa efeknya bagi kita terhadap Yesus? Kalau saudara mengatakan, ini suami saya, ini suami saya, oh iya itu suami kamu. Tapi kalau dalam pernyataan itu tidak diikuti dengan tindak-tindakan yang menyatakan bahwa saudara adalah istri dari orang itu, maka akan diragukan dia adalah suamimu.
akan diragukan dia adalah istrimu. Contohlah, kalau misalnya saudara seorang suami, saudara gajian, lalu istri saudara di rumah, lalu tidak share apa penghasilan saudara kepada istri, benar dia istrimu. Saudara tidak sayang kepada istri, apa benar dia istrimu. Seperti itu, jadi respon tersebut akan mempengaruhi kita semua, bagaimana kita menilai Yesus sebagai Tuhan kita. Mazmur pasal 2 ini adalah ekspresi pemazmur tentang tidak adanya ketakutan, tidak ada rasa hormat dari orang-orang lain kepada Tuhan yang diurapi. Saudara bisa melihat itu, pemazmur mengungkapkan dalam ayat 2 bahwa orang-orang itu berusaha bermufakat, bersepakat untuk melawan Tuhan dan melawan Dia yang diurapinya. Kalau kita melihat Mazmur pasal 2 ini, kita belajar siapakah Mesias itu yang diurapi dan apa artinya bagi kita. Karena disebutkan di situ, bangsa-bangsa, raja-raja bermufakat melawan Tuhan dan yang diurapinya. Siapakah penulis Mazmur ini? Tidak ada, saudara, di dalam Mazmur pasal 2 ini siapa yang menulis. Tapi kita bisa tahu siapa penulis Mazmur ini. Jadi kalau saudara menggali firman Tuhan, bagaimana menafsirkan firman Tuhan, saudara harus belajar bahwa Alkitab harus menafsirkan dirinya sendiri. Jangan pakai asumsi kita. Kalau kita membuat satu tesis, sebuah pernyataan dari firman Tuhan, saudara, pernyataan saudara harus didukung dengan ayat-ayat dari firman Tuhan. Gak bisa punya asumsi kita sendiri. Banyak orang punya asumsi, tapi tidak berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita membaca dari Kisah Rasul pasal 4, ayat yang ke-25, ini ketika gereja-gereja mula-mula mereka dianiaya, gereja-gereja tersebut mereka berdoa, dan dalam doanya mereka mengatakan, dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 25 berkata, dan Roh Kudus dengan perantaraan hambamu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Lihat, gereja mula-mula mengutip Mazmur pasal 2 dan menyebut bahwa penulis dari Mazmur pasal 2 adalah Daud. Alkitab menafsirkan Alkitab. Alkitab menerangkan Alkitab. Jadi dari sini kita melihat bahwa penulis Mazmur pasal 2 ini adalah Daud. Tetapi apakah Daud berbicara mengenai dirinya sendiri? Ketika dia berkata, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Apakah dia berbicara tentang dirinya sendiri? Karena kita lihat dalam pasal 2, ada orang yang diurapi. Saudara tahu, tiap raja Israel selalu diurapi oleh imam untuk menjadi raja. Dan kalau Daud yang menulis Mazmur ini, kemungkinan dia sendiri yang dimaksud sebagai orang yang diurapi. Tetapi saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, saudara tidak bisa membuat penafsiran bahwa ya ini tentang Daud. Karena semua firman Tuhan itu berbicara tentang sesuatu, mungkin sesuatu yang akan datang. Contohnya, kalau kita mengatakan, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia, lalu raja-raja dunia bersiap, membesar berfokat melawan Tuhan yang diurapinya. Dan ayat 3, marilah kita memutuskan belenggu mereka. Lalu kita lihat dalam ayat ini, Tuhan mengolok-olok mereka dan berkata, aku melantik rajaku di Sion. Kita masih berpikir itu tentang Daud. Aku melantik rajaku di Sion, mungkin Daud karena dia juga dilantik di situ di gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Tidak mungkin ini berbicara tentang Daud. Ketika dia berbicara, Allah berkata, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku. Maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dari ujung bumi
menjadi kepunyaanmu. Sampai akhir hidup Daud, dia tidak pernah memiliki bangsa-bangsa di sekitarnya. Ini pasti bicara terhadap suatu sosok yang lain yang disebut sebagai yang diurapi. Nah, saudara sudah menerka-menerka. Apa? Siapa yang diurapi? Kalau saudara membaca bahasa Ibrani, saudara jelas sekali kata diurapi itu adalah Mesias. Dia mengatakan gini, melawan Tuhan dan melawan yang diurapi. Melawan Tuhan dan melawan Mesias. Dalam bahasa Yunani, Kristus. Nanti ini tidak pernah berbicara tentang Daud itu sendiri. Kalau kita ngomong oke lah Daud menulis ini dan dia tidak mengerti tentang segala sesuatu. Tetapi Daud dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan kepada sebuah kejadian di masa datang yang mungkin Daud belum tahu, tapi nanti akan ada raja yang Tuhan urapi dan berkuasa atas bangsa-bangsa. Jadi ini bicara bukan tentang Daud. Daud hanya dipakai oleh Tuhan, tapi itu akan bicara mengenai Mesias yang akan datang. Coba saudara perhatikan dalam Ibrani pasal 1 ayat 5. Ini menjelaskan tentang situasi anak itu, perkataan anak itu. Ibrani pasal 1 ayat 5. Tidak pernah Allah berkata begini kepada seorang malaikat, engkaulah anakku. Enggak pernah menyebut tentang malaikat sekalipun dengan status anak. Nah, saudara mengatakan saudara adalah anak-anak Tuhan, benar ya? Jadi dia bicara kepada saudara tentang anak. Itu benar. Tetapi dalam konteks ini tentang raja yang diurapi, dia tidak bicara tentang anak-anak seperti kita. Benar, kita ada status istimewa sebagai anak Allah. Tetapi ini tentang bicara satu sosok yang akan diangkat yang menjadi anak Tuhan. Tidak pernah pula Allah berkata begini mengenai malaikat yang manapun juga, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ibrani pasal 1 ayat 6, tapi pada saat Allah mengutus anaknya yang sulung ke dunia. Ini menjelaskan ayat yang kelima tadi. Allah berkata begini, semua malaikat wajib menyembah anak itu. Ada sosok yang disembah, anak itu. Berarti ini bicara tentang Yesus. Mazmur pasal 2 bicara tentang Yesus. Ibrani pasal 5 ayat 5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tapi dimuliakanlah oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Banyak sekali kutipan dalam perjanjian baru yang mengutip Mazmur pasal 2 ini dan semua merujuk kepada Yesus. Semua merujuk kepada Yesus. Jadi Mazmur pasal 2 ini dia merujuk kepada Yesus. Nah, apa artinya, saudara? Apa artinya? Coba kita lihat Mazmur pasal 2 ini. Ini berisi menjadi 4 bagian dalam Mazmur pasal 2. Kita lihat bagian pertama itu adalah mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap dan para pembesar bermufakat melawan Tuhan. Ini perkataan pemazmur. Jadi anggap saja ini narator mengatakan sebuah pernyataan, sebuah tesis bahwa bangsa-bangsa itu melakukan sesuatu yang sia-sia karena mereka memberontak kepada Tuhan. Itu bagian yang pertama. Bagian kedua, Allah mengolok-olok pemberontak itu, menertawakan. Coba lihat, kalau Goliat melihat Daud ketika berperang itu, Goliat mentertawakan Daud, menganggap enteng Daud. Biasanya kalau yang berkuasa melihat ada sesuatu yang ingin melawan dia dan dia tahu kekuatannya begitu besar, dia pasti mengolok-olok, kamu salah besar. Karena kamu melawan siapa kamu tidak tahu. Kamu melawan Tuhan dan melawan yang diurapinya. Itu ayat yang keempat dan ayat sampai ayat yang ke-6. Itu Tuhan mengolok-olok. Kemudian dia menceritakan tentang aku melantik rajaku di Sion, gunung yang kudus. Aku akan menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Aku mengangkat anakku
dan dialah yang kuperanakan, dialah yang akan menjadi Mesias. Nah, kalau tadi kita sudah melihat bahwa Mazmur pasal 2 ini berbicara mengenai Yesus, berarti Mazmur pasal 2 pernyataan di dalam pasal ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ini berbicara mengenai Mesias. Ini bicara mengenai Yesus. Dengan mengatakan, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjalimi pusakamu dari ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Jadi Yesus yang tadi dalam pertanyaan pertama saya tanya kepada saudara, siapakah Yesus itu menurut saudara? Saudara mengatakan, dialah Tuhanku, dialah Rajaku, dialah sembahanku, dialah juru selamatku. Maka Yesus itu disebutkan di dalam bagian ini, dia berdaulat atas segala sesuatu. Seluruh ujung bumi berada di dalam kekuasaannya. Itu yang dimaksud di dalam bagian yang ketiga ini. Kemudian bagian keempat, ada pengakuan akan Tuhan Yesus harus disertai dengan rasa hormat. Pemazmur membuat sebuah narasi lagi dan berkata, oleh sebab itu hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Lihatlah bahwa yang menjadi kuasa atas segala sesuatu itu adalah Mesias, adalah Yesus. Berarti kamu raja-raja jangan bertindak bodoh dan jangan memberontak kepada Tuhan Sang Mesias. Itu kira-kira garis besar dari pemazmur ini. Mazmur pasal 2 ini, itu garis besar. Lalu apa efeknya bagi kita sebagai orang percaya? Ketika pemazmur mengatakan begitu besarnya kuasa Tuhan, Raja kita yang saudara akui tadi waktu saya tanya kepada saudara, siapakah itu Yesus, pada dalam hati saudara mengatakan, dia Rajaku. Mungkin ada yang sambil menangis, dia Tuhanku. Sama seperti ketika Thomas mencucukkan jarinya, ya Tuhanku dan Allahku, sambil menitiskan air mata dan menyembah dia. Saudara mengakui dia itu. Lalu apa efeknya? Kalau Raja yang saudara sembah berkuasa atas segala sesuatu, apa efeknya bagi saudara? Perhatikan ayat 1 saudara. Mengapa rusuh bangsa-bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Ini statement, tesis yang dilontarkan oleh pemazmur bahwa segala macam usaha pemberontakan yang dilakukan oleh manusia terhadap Sang Mesias adalah usaha yang sia-sia. Amin enggak? Amin enggak? Coba siapa yang bisa melawan Tuhanmu? Siapa? Waktu dia naik ke surga, di bawah segala kuasa di surga dan bumi diberikan kepadaku. Kalau saudara punya raja seperti itu, apa yang saudara takutkan? Apa yang saudara takutkan? Kalau punya raja yang saudara sembah, yang setiap malam saudara bisa berbicara kepada dia dan tunduk kepada dia dan menyembah dia, dan dia berbicara kepada saudara setiap malam, saudara bercakap-cakap, punya raja seperti itu. Apa yang saudara takutkan di dalam hidupmu? Kalau ada orang lain ingin berbuat jahat kepada saudara, apa yang saudara takutkan? Ada? Faktanya kan memang kita banyak kekhawatiran. Faktanya memang kita banyak ketakutan. Tapi kita bersyukur, Allah kita itu luar biasa. Itu jaminan yang dia berikan kepada kita. Sebuah jaminan yang dia berikan kepada kita bahwa dia menjaga setiap anak-anaknya. Tidak ada satupun yang tidak dia jaga. Luar biasa, saudara. Tuhanmu itu loh. Itu luar biasa. Mereka mereka-reka perkara yang sia-sia, bahkan Tuhan mengolok-olok mereka. Percuma. Saudara tahu ketika Rasul Paulus dia mencoba untuk melawan Tuhan. Dia naik kuda mencoba untuk mencari orang Kristen dan ingin menganiaya orang Kristen. Lalu firman Tuhan mengatakan, Paulus, Paulus, susah bagimu untuk menendang gala rangsang. Itu maksudnya apa itu? Apa maksudnya? Ketika dia naik kuda,
Kuda itu kalau dipukul pakai sebuah gala untuk apa namanya? Dia mencoba untuk menendang itu pemukul itu, dan nggak mungkin berhasil. Itu usaha yang sia-sia. Paulus, kamu itu mencoba untuk menendang gala rangsang, itu usahamu yang sia-sia untuk melawan Tuhan. Tidak mungkin itu terjadi. Bayangkan saudara, kadang-kadang kita takut akan pergantian presiden. Kita takut akan pergantian penguasa. Kita takut siapa akan memerintah negeri ini, siapakah yang akan memerintah dunia. Kita takut kalau peperangan terjadi, lalu kita mulai terasa khawatir bahwa kita tidak aman. Tapi siapa Tuhanmu dibanding dengan pemimpin-pemimpin dunia? Kalau ada Tuhan bersamamu, apa yang kamu takutkan? Saya lupa siapa yang menulis ini, tapi saya ingat sekali dia mengatakan, rasa aman itu bisa kita nikmati bukan karena tidak adanya bahaya. Rasa aman itu kita bisa nikmati karena the presence of God. Rasa aman itu bisa kita nikmati karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Coba kita buka Kisah Rasul pasal 4 yang tadi kita baca. Situasi apakah yang dilakukan oleh yang terjadi pada jemaat mula-mula sehingga dia mengatakan, mengutip tentang suku-suku bangsa itu. Kisah Rasul pasal 4 ayat 25, di situ disebutkan, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud. Ini jemaat berdoa, oleh Roh Kudus dan perantaraan-Mu Daud, Bapa kami, telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Artinya doa yang dinaikkan oleh jemaat mula-mula itu karena ada raja-raja berkumpul ingin melawan Tuhan. Coba lihat ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, Mesias, yang Engkau urapi. Hamba-Mu Yesus Kristus Sang Mesias. Dampaknya dari perlawanan orang-orang di sekitar pada waktu itu, Herodes dan Pontius Pilatus melawan Tuhan, dampaknya adalah jemaat dianiaya. Jemaat dianiaya. Dan mereka tidak mengatakan, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, kami takut. Tuhan, kami takut. Mereka malah meyakini dengan seyakin-yakin dengan iman mereka bahwa usaha Pontius Pilatus, usaha Herodes adalah usaha yang sia-sia. Sekalipun mereka dengan mata mereka sendiri melihat teman-teman mereka ditangkap, melihat bahwa Herodes mencoba untuk menangkap Yohanes, menangkap Petrus, semua teman mereka dianiaya, tapi mereka dengan yakin mengatakan itu adalah usaha yang sia-sia. Dan karena mereka meyakini bahwa mereka berada di dalam tangan Tuhan, Raja yang berkuasa atas apapun. Sehingga lihat hasil doanya. Hasil doanya ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berilah. Bagaimana mereka mengancam kami, berilah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dalam pikiran mereka itu, ancaman itu tetap ada. Enggak peduli. Saudara perhatikan, ketika Yesus lahir, dia sudah ditolak oleh orang Israel. Ketika dia memberitakan firman Tuhan, dia sudah diancam oleh orang-orang Yahudi. Ketika dia sudah naik ke surga, umatnya semua diancam. Dan ancaman itu tetap ada sampai sekarang kepada umat-umat Tuhan. Tetap ada. Tetapi bukan karena ancaman itu yang membuat kita takut.
Kita tidak takut akan apapun. Karena ada Yesus bersama, kita tahu siapa yang kita sembah. Kita tahu siapa yang kita sembah. Maka dia bilang, Tuhan, beri kami keberanian. Sekalipun ancaman itu nyata, namun kami melihat sendiri bahwa orang-orang, teman-teman kami dianiaya, teman-teman kami masuk penjara, dipukul. Mungkin ada beberapa di antara mereka yang mati. Beri kami keberanian karena kami tahu bahwa usaha mereka sia-sia. Saudara, dengan melihat itu, saya tidak tahu, mungkin saudara datang hari ini dengan banyak ketakutan di dalam diri kita. Apa itu? Mungkin tidak ada ancaman seperti yang dialami oleh siapa jemaat mula-mula. Pemerintah tidak mengancam kita, nggak seperti di negara-negara lain. Kita bebas beribadah, tidak ada ancaman seperti itu. Tapi banyak sekali ketakutan dalam diri kita yang seolah-olah meremehkan siapa itu Sang Mesias. Saya tidak tahu apa yang saudara takuti. Mungkin masa depan. Mungkin sakit penyakit. Saya tidak tahu berhadapan dengan siapa. Suatu kali Yesus berhadapan dengan seorang yang lumpuh di kolam Bethesda itu. Maukah engkau sembuh? Wah, nggak ada yang menolong saya untuk cemplung ke sungai. Nggak ada. Lihat sini, maukah engkau sembuh? Kamu tidak tahu berhadapan dengan siapa. Aku mau. Yesus menjamah dia dan menyembuhkan. Yang menyembuhkan kau bukan kolam itu, tapi aku mampu untuk menyembuhkan engkau. Jadi, kalau kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita, sebenarnya aman kita. Tidak perlu ada rasa takut apapun. Saudara nonton film Captain Phillip. Film itu bagus sekali, saudara coba nonton. Jadi Captain ini dibajak oleh pemberontak Somalia sehingga dia ditawan. Dia ditawan, lalu tentara Amerika membebaskan dia. Lalu setelah dibebaskan dia masuk naik kapal perang Amerika. Tetapi Captain Phillip masih trauma dan masih merasa ketakutan sekalipun dia di dalamnya itu sudah diamankan. Dia sudah diamankan masuk ke dalam tentara Amerika di kapal perang Amerika itu. Dia masih trauma. Lalu dokter tentara ini memeriksa seluruh tubuhnya lalu membaringkan kepada dia. Captain Phillip, you are safe now. Engkau tidak lagi berada di daerah yang rawan. You are safe now karena engkau berada di sebuah kapal perang yang tidak ada satu kapal pun yang bisa melawan. You are safe now. Kalau saudara berada dalam genggaman Tuhan, you are safe. Tantangan apapun yang saudara alami, saudara bisa ngomong sama dia. Tidak ada raja yang seperti itu yang bisa saudara datangin tiap-tiap hari, tiap-tiap saat untuk mengungkapkan perasaan saudara, kegundahan saudara. Kau memiliki raja di atas segala raja. Saudara, mungkin saat ini kita melihat bahwa ya nampaknya kita kalah ya. Minoritas atau apapun. Tapi surat Filipi mengatakan semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Pada saat momen seperti itu, ketika semua orang yang memberontak melawan Tuhan dan menganiaya kita sujud menyembah Tuhan, ada berasa bangga. Itu bukan Tuhanmu, itu Tuhanku. Ada rasa bangga memiliki Dia sebagai Tuhan. Dan kita akan prevail, menang atas segala sesuatu. Jangan takut terhadap persoalan saudara. Nah, saudara memiliki raja yang berkuasa atas segala bangsa, berkuasa atas segala keadaan, berkuasa atas segala penyakit, berkuasa atas apapun. Dia raja di atas segala raja. Tidak perlu takut terhadap apapun.
Nah, bagian kedua, ini bagian tentang respon. Kita melihat bahwa pemazmur mengatakan, dia berkata di dalam narasinya, oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ya, kalau ada orang melawan kita, pemerintah atau siapapun yang melawan kita, inilah doa kita. Hei, bertindaklah dengan takut akan Tuhan. Kamu tidak tahu dengan siapa engkau berhadapan. Itu kan? Aman ya. Bertindaklah bijaksana supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Mudah sekali. Kita punya raja hebat, tidak ada yang bisa melawan raja kita, dan kita mengatakan kamu harus sujud menyembah dia dengan gemetar. Hormat kepada Mesiasku, Rajaku, dan Tuhanku. Tapi saya ingin tanya kepada saudara sebagai orang percaya yang mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah ada respek dan hormat kepada Tuhan yang saudara sebut itu Tuhanku loh, itu Rajaku loh. Tapi adakah dalam hidup saudara menunjukkan bahwa saudara menghormati dia dan taat kepada dia, mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, taat kepada dia dengan sungguh-sungguh? Atau hanya pengakuan di mulut, Yesus Tuhanku, tapi tidak ada rasa hormat sama sekali terhadap Tuhan? Sangat menyedihkan. Pemazmur bicara mengenai orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Tapi saya ingin mengajak kita introspeksi. Sudah berapa kali kita melecehkan dia yang kita sebut sebagai Raja? Masih pantaskah dia Raja kita? Masih pantaskah dia Tuhan kita? Pada waktu saya masih kuliah dahulu, saya sering keluar dengan teman nonton. Biasalah ya, anak-anak muda nonton dulu ya. Tinggal kos di Depok, tapi nontonnya ke Jakarta. Jauh bener pada waktu itu. Dan nonton sampai tengah malam, nonton midnight show malam dan pulang. Waktu jalan dia ngobrol sama saya ngajak dia ngobrol. Ya, midnight show kan malam minggu ya, besok kita ke gereja, saya bilang. Untuk apa ke gereja? Dia ngaku bahwa dia orang Kristen. Dia percaya kepada Tuhan. Untuk apa ke gereja? Terus jadi mau ngapain? Iya nih pulang saya mau minum sama teman-teman saya. Kamu kan orang Kristen. Iya, saya orang Kristen. Tuhanmu siapa? Ya Yesus lah. Yesus siapa? Tuhan lah. Tapi nggak ke gereja. Enggak lah. Yesus tahulah kalau saya lemah. Yesus tahulah besok saya perlu istirahat. Nggak ada rasa hormat sama Tuhannya. Dia menunjukkan kepada teman-teman yang lain dengan minum-minuman keras dan tidak ada rasa hormat kepada Tuhannya. Apakah kita seperti itu? Ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hanya sambil lalu saja. Kita tidak pernah menaati firman Tuhan. Kita percaya bahwa dia adalah Tuhan kita, tapi kita anggap dia seperti angin lalu. Kita hanya ingin mendapatkan sesuatu mujizat dari Tuhan. Apakah itu yang dianggap Tuhan? Apakah yang disebut dengan Tuhan itu dia memproteksi hidup saya? Hanya itu saja. Di dalam Perjanjian Lama kita buka Yosua pasal yang ke-7. Saudara cerita tentang Akan. Benar ya? Ada cerita tentang Akan. Akan ini adalah salah seorang yang mengalami mujizat Tuhan sebelumnya. Jadi Tuhan mengatakan kepada Yosua, kamu kelilinginlah Jericho itu, kamu kelilingin. Nanti setelah hari ke-7 Jericho akan roboh dengan sendirinya. Dan akan melihat mujizat itu. Sebelumnya dia melihat mujizat
di mana sungai Yordan kering, dibendung oleh kaki-kaki para imam. Tidak ada mujizat seperti itu terjadinya. Dia juga mengalami mujizat ketika ada mana dari surga turun dan dipelihara oleh Tuhan. Dia mengalami mujizat karena dia memakai sendal dari orang tuanya yang dipakai 40 tahun dan dia pakai dan tidak pernah rusak. Sepatu kita paling 3-4 tahun rusak. Sepatu mereka 40 tahun tidak rusak. Dari papanya dikasih generasi ke generasi dan tidak rusak. Dia lihat mujizat itu. Dia mengatakan, iya Yesus adalah Tuhanku dan mengakui dia sebagai Tuhan, hanya ingin menikmati mujizatnya saja. Tapi tidak mau taat kepada setiap perintah yang Tuhan katakan. Sehingga ketika Yeriko itu direbut, dia mengambil barang yang dilarang oleh Tuhan. Sembunyi, dia tahu bahwa itu dilarang. Tahu kita dari mana? Apakah dia tidak dengar pengumuman? Dia pasti dengar. Karena itu dia sembunyikan semua baju, semua barang-barang itu di bawah tendanya, digali, ditutup. Sehingga orang lain tidak boleh tahu. Dia melanggar Tuhan. Sehingga Joshua berkata dalam ayat yang ke-19. Berkatalah Joshua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan. Kamu tidak hormat kepada Tuhan karena kamu tidak taat kepada apapun yang Dia perintahkan. Kamu hanya ingin menikmati berkat Tuhan, tapi kamu tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus siapa bagi saudara? Sekedar Tuhan yang memenuhi keinginan saudara? Atau siapa? Mari kita coba introspeksi diri kita. Kita senang sekali dengar khotbah-khotbah firman Tuhan yang mendorong kita dan mengatakan kepada kita, Yesusku hebat, luar biasa, aku diberkati tiap-tiap hari. Kita senang dengan itu, tapi hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita menghormati Dia dalam hidup kita. Hormati Tuhan mulai saat ini dan seterusnya. Kalau memang saudara mengatakan Dia itu Rajaku, Dia itu Tuhanku, karena Dia Rajaku, maka aku akan menghormatinya. Satu kali bangsa Israel menghendaki raja. Di dalam 1 Samuel, mereka minta raja kepada Samuel. Samuel mengatakan, kalau engkau menghendaki raja, maka engkau akan memberikan anakmu perempuan, anakmu laki-laki menjadi budaknya, engkau akan memberikan 1/10 dari hasilmu kepada rajamu. Nah, mereka tidak peduli dengan itu, karena memang itu tuntutan. Kalau kita menganggap Dia sebagai raja, maka kita akan mengabdi sepenuhnya kepada Dia. Apakah saudara mengabdi kepada Tuhanmu? Yesus yang kau anggap sebagai Raja dan Tuhan. Mari kita berdoa.